Jordania. Negara yang dulu termasuk negeri Syam ini lebih dikenal di Timur Tengah dengan sebutan Urdu, negeri yang menyimpan kekayaan sejarah umat manusia. Negara yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan kerajaan Hasimiyah ini laksana museum raksasa. Setiap jengkal tanahnya menyimpan sejarah bangsa dan kisah-kisah para nabi dan rasul dalam menyebar ajaran ilahi. Salah satunya adalah jejak Nabi Lut alaihi salam di kawasan Laut Mati. Terletak di ujung Jordania, berbatasan dengan otoritas Palestina. Laut Mati berada di dua negara, Jordania dan Palestina. Kawasan purba ini menjadi saksi akan pembangkangan kaum Sodom terhadap utusan Allah dan bukti nyata akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang halnya dikisahkan dalam Al-Quran. Posisinya berada di bawah permukaan laut dan menjadi titik terendah di muka bumi. Hal inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan Adna al-Arad pada ayat Al-Quran surat Rum, yang berarti titik terendah di muka bumi. Posisi inilah yang membuat Laut Mati seluas 800 km persegi menjadi tempat paling panas di dunia. Dinamakan Laut Mati karena memang di Laut Mati ini tidak ada kehidupan. Kandungan garam yang cukup tinggi, mencapai sekitar 30%, membuat makhluk hidup tidak bisa hidup di dalamnya. Tingginya kadar garam inilah yang membuat semua makhluk hidup mengapung, termasuk manusia. Namun begitu, tempat yang banyak disebut oleh kitab suci Samawi ini menjadi tempat peristirahatan favorit para penguasa Romawi. Bahkan, sebagian sumber menyebutkan Laut Mati menjadi tempat yang disenangi oleh Nabi Daud alaihi salam karena keindahan alamnya. Namun, di balik keindahan alamnya ini, kawasan Laut Mati menyimpan cerita yang mengerikan. Di kawasan inilah negeri Sodom dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat pembangkangan dan penyimpangan penduduknya dari fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab Allah yang ditimpahkan ke negeri Sodom ini sangat luar biasa, membuat ngeri bagi siapapun yang membuka mata hatinya. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom. Di negeri inilah Nabi Lut alaihi salam melihat perilaku penduduk kaum Sodom yang sesat. Selain kufur dan berkelakuan buruk, penduduk ini memiliki perilaku menyimpang, menyukai sesama jenis. Perilaku penyimpangan seksual pertama di sejarah manusia. Itu sebabnya perilaku ini disebut dengan sodomi, merujuk pada negeri Sodom, tempat asal perilaku menyimpang ini. Inilah negeri terburuk dalam sejarah kenabian dan paling rusak yang dialami para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah berdakwah. Akibat perilaku menyimpang dan pembangkangan inilah kemudian Allah menghancurkan negeri Sodom dengan cara yang luar biasa. Sebelum azab ini diturunkan, Allah menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang beriman. Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikutmu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Maka ketika datang pagi menjelang terbitnya matahari, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar, sebagaimana yang dituturkan Imam Mujahid
Malaikat Jibril mengumpulkan penduduk, lalu menjungkil penduduk Sodom, angkat setinggi-tingginya ke langit. Sampai-sampai teriakan dan lolongan anjing mereka terdengar oleh penduduk langit. Lalu dibalik dan dihempaskan menghujam ke tanah, disertai dengan hantaman batu-batu yang terbakar yang sudah ditandai, hingga tak seorang pun tersisa, semuanya binasa. Sungguh azab yang sangat mengerikan. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Rabb-Mu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Di akhir ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengingatkan, ini benar-benar menjadi pelajaran mahal dan peringatan bagi umat manusia akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perilaku menyimpang, bahwa azab Allah adalah dekat bagi kaum yang melakukan penyimpangan serupa dengan kaum Sodom. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan berubah, sebagaimana dalam firman dalam surat Al-Fatir, sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. Quran Surah Al-Fatir. Wallahu a'lam bishawab.